Hai, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Desti Nestiani Manupas. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas B, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi ilmu di saat krisis pandemi COVID-19. Silakan menyaksikan. Baik, yang kita bahas di sini yaitu komunikasi ilmu di saat krisis pandemi COVID-19. Mengelola komunikasi sains dalam pandemi. Pada bulan Desember 2019, berbagai peristiwa mulai mengalir di Asia yang mengubah kehidupan semua orang di planet ini. Penularan virus dari kelelawar ke manusia saat itu belum banyak dipahami. Namun hanya dalam kurun waktu 3 bulan, virus corona yang kemudian dikenal dengan COVID-19 menjadi perbincangan di ujung lidah semua orang. Penolakan sains oleh para profesional medis, teknis, bahkan politik berkembang menjadi serangan gencar informasi yang menguji kurva belajar sebagian besar individu. Studi tentang komunikasi sains telah mengambil beberapa perubahan penting di akhir-akhir tahun ini. Wabah penyakit, aksi teroris, dan bencana alam adalah contoh nyata dari konteks di mana resiko dan komunikasi kesehatan memainkan peran yang semakin penting. Terlebih lagi dengan perkembangan media digital yang begitu pesat, banyak penonton telah mengambil peran sebagai pembuat berita atau reporter. Kami tidak sepenuhnya yakin akan efeknya. Media digital telah terbukti memiliki banyak fungsi yang bermanfaat, seperti beroperasi sebagai saluran pengingat kepada publik dan bertindak sebagai pengukur bagaimana pesan diterima dan ditindaklanjuti. Di atas kondisi yang dinamis ini, banyak komunitas penelitian ilmu pengetahuan, risiko dan komunikasi kesehatan menemukan kejadian ekstrim dan konteks berbahaya meningkat dan lanskap media yang berkembang memperkenalkan tantangan dan peluang untuk menggunakan komunikasi untuk mengelola situasi ini. Berita palsu dan teori konspirasi bukanlah hal baru. Misalnya desas-desus yang berfiliasi dengan wabah Black Death pada pertengahan tahun 1300-an membuat orang Yahudi menjadi kambing hitam karena meracuni makanan kota, sumur, dan sungai sebagai penyebab penyakit dan kematian misterius. Desas-desus semacam itu menyatu dengan baik dengan prasangka dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya, dan menjadi alat dalam penganiayaan, pembantaian, dan pembakaran orang Yahudi sebagai hasilnya. Desas-desus seperti itu awalnya beredar sebagai ingatan kolektif dan kemudian menjadi nyata di media cetak dan catatan kota, menghasilkan keyakinan selektif yang dibingkai secara konseptual oleh waktu dan tempat budaya tertentu di mana mereka dibentuk kembali. Pandemi seperti wabah penyakit dapat berfungsi untuk menyatukan kelompok dan komunitas. Pandemi seperti Black Death jelas menyediakan alat retorika yang nyaman dan efisien untuk penyebaran narasi palsu yang membenarkan penganiayaan kelompok. Jelas pemahaman yang lebih baik tentang sifat dari bentuk-bentuk disinformasi, misinformasi, dan informasi yang salah dapat berfungsi untuk melindungi masyarakat dengan lebih baik dari penyalahgunaan tersebut. Meskipun tampaknya pemalsuan informasi secara massal telah terjadi di seluruh dunia, sejarah manusia dibatasi oleh media saat ini. Apa yang baru dalam difusi informasi kontemporer adalah kemampuannya untuk mengabaikan gesekan historis jarak dan dengan demikian menyebar secara global dengan kecepatan yang luar biasa.
Berita palsu dan teori konspirasi lahir dan menyebar dengan cepat di saat ketidakpastian meningkat. Ketika informasi berkualitas tinggi sulit diakses, ketika kepercayaan sumber yang tersedia rendah, dan ketika ketidakpastian, kecemasan, ancaman, atau kekuatan tinggi, bahkan tanpa tekanan informasi, ketakutan, dan ketidakpastian, bukti secara umum menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan lebih jauh melalui media sosial daripada bentuk berita yang dapat diandalkan. Untuk memastikan sejauh mana masalah yang disajikan oleh berita palsu, teori konspirasi, dan bentuk informasi dan disinformasi lainnya perlu melalui jalan banyak pohon dan dengan harapan melihat lanskap hutan yang utuh. Secara khusus, dengan evolusi lanskap media baru, teknologi penipuan telah berkembang dengan cara yang sulit dicapai di era sebelumnya. Plagiarisme teknologi tinggi, beberapa sarjana telah memperlakukan berita palsu sebagai taktik retoris untuk menciptakan kepanikan bagaimana kecemasan eksistensial membentuk komunikasi dalam mengatasi pandemi coronavirus. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, tornado, banjir, dan angin kencang terlalu sering terjadi, seperti halnya krisis buatan manusia lainnya, seperti serangan teroris, tumpahan bahan kimia, dan kehancuran nuklir. Pada tahun 2020, krisis dan bencana tampaknya menjadi hal yang normal baru. Dengan kebakaran hutan yang mengerikan di Australia, kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Amerika Serikat bagian barat, banjir di Cina, Pakistan, dan Inggris, dan badai topan di Amerika Serikat, India, Sri Lanka, dan Bangladesh. Dilema yang kita hadapi sebagai manusia sangat jelas dan sulit dipecahkan. Kapasitas kognitif kita yang luar biasa mengesankan telah memberi kita kemampuan untuk merenungkan masa lalu secara introspektif, mengalami masa kini dengan segala intensitasnya, dan merenungkan yang tak terbatas. Namun, saat kita belajar, tumbuh, dan bertahan hidup, kita dihadapkan pada kerapuhan keberadaan kita dan terus-menerus diingatkan akan keniscayaan kematian kita dan kepastian kematian kita yang tak terhindarkan. Selama jutaan tahun evolusi, spesies kita telah dipersiapkan secara filogenetik dan termotivasi secara otogenetik untuk berjuang demi keabadian. Ini adalah konflik antara perjuangan kita yang tak terbatas dan pemahaman kita tentang keterbatasan keberadaan kita yang menghasilkan potensi untuk menghancurkan kecemasan pada prospek kematian akhir. Tantangan dalam desain layanan kesehatan berbasis bukti Kevin Real. Penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit pernapasan baru yang dapat dengan mudah menyebar dari orang ke orang. Sekitar 364.000 kematian di Amerika Serikat dikaitkan dengan virus ini antara pertengahan Februari dan awal Januari 2021 dan hampir 1,9 juta kematian di seluruh dunia. Karena sifatnya yang baru, lebih sedikit orang yang memiliki kekebalan, sehingga banyak yang membutuhkan perawatan kesehatan dan rawat inap. Ada banyak laporan tentang bahaya bagi pengasuh di fasilitas kesehatan. Perawatan kesehatan di Amerika Serikat diberikan dalam sistem kompleks yang diatur oleh banyak yurisdiksi yang berbeda. Baik komunikasi maupun desain dapat berperan dalam melindungi pasien.
keluarga penyedia, staf, dan masyarakat terhadap penyakit menular dalam suatu pandemi. Desain baru dapat dikembangkan untuk mengurangi penularan patogen di fasilitas kesehatan. Pesan yang disesuaikan dapat disampaikan untuk mempromosikan perilaku keselamatan dan kesehatan serta memadu interaksi pasien dan penyedia. Sifat COVID-19 yang dialami dan cair dalam konteks tingkat persepsi risiko yang bervariasi menyoroti kebutuhan krisis akan efikasi diri sebagai tanggapan. Ada hubungan antara desain, fasilitas, dan komunikasi. Dan sains dapat meningkatkan kinerja keduanya, menelaah bagaimana menerapkan ilmu komunikasi di era pandemi COVID-19 melalui lensa tata letak fisik dan EBD memberikan kerangka baru untuk memahami komunikasi dalam kaitannya dengan norma, resiko, dan antara Januari dan April 2020, COVID-19 menyebar dengan cepat dari asalnya di Wuhan, Cina ke lebih dari 100 negara dan semua 50 negara bagian di Amerika Serikat. Pejabat kesehatan masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah berusaha untuk mengurangi penyebaran penyakit dengan meningkatkan kesadaran akan penyakit dan mendorong perilaku protektif seperti jarak sosial, memakai masker wajah, mencuci tangan, dan mencari pertolongan medis jika mengalami gejala penyakit. Aduh, beta nih dari kemarin nih pilek, sakit kepala, terus demam juga. Aduh Tuhan, besok kena penyakit apa nih? Aduh, be mau pergi rumah sakit, kok cek, tapi be takut nanti orang bilang kalau kena COVID karena so. Cok, karena be telepon tanya do di anak-anak yang lain di web kakak di Kayu Putih, be telepon saya. Telepon dia, kok tanya, be takut atau bacak dia ke rumah sakit sako. Be telepon saya dulu. Kepala lagi sakit ya. Aduh, phone angkat lagi. Telepon ulang. Halo, kakak. Aduh kak, aduh buat apa nih? Yo ini apa? Be mau tanya nih kak. Aduh, beta nih dari kemarin nih pilek berat, saya baru kepala juga sakit, demam. Be mau ke rumah sakit, cuma be takut ini apa nih? Orang bilang be positif lagi karena su. Iya. Sonde itu apa kemarin nih kan beta pi mandi di kolam tuh dengan kawan dong. Oh mungkin karena beta terlalu rendam juga di kolam makanya begitu. Iya nanti ini apa sah? Be coba pi ini cari obat sah, kok beli terus minum air hangat, kok be istirahat sah kak. Iya. Makasih kak. Yo. Aduh, beta nih mungkin karena kemarin terlalu lama kok rendam di sana di kolam, makanya be bilang begini. Aduh, lebih cari obat sapo buat minum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.